Termasuk di Jawa Timur ini ada. Namanya itu Nabi Jari. Iya jenenge Nabi Jari. Ya, Awalnya nopo dia sebelumnya itu berprofesi sebagai satpam. nggih. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat malam hari ini, Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Keluarga juga semuanya sehat, Ustaz ya. Alhamdulillah pangestune panjenengan masih sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Ini baru pertama kali ya kita bertemu gitu. ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah dan juga lancar barokah ya. Monggo, Ustaz, untuk malam hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas tentang napa nggih, Ustaz? Nggih, niki melanjutkan kitab Mawaid Al-Usfuri karya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Jadi kata-kata mutiara burung merpati. Nggih, masya Allah. Ini sudah di hadis yang ke-32. Nggih, nggih. Sebentar lagi khatam nih. Ini tentang pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nggih, baik, Ustaz. Monggo, waktu kami persilahkan, monggo. Nggih, terima kasih Mas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jasmani, rohani dan ekonomi. Wabil khusus untuk dulur yang saat ini sedang Allah berikan ujian berupa sakit, okay? Mudah-mudahan dengan wasilah siaran El Victor ini, kemudian amalan-amalan baik panjenengan semuanya, Allah segera mengambil kesakitan itu dan Allah menggantinya dengan keberkahan berupa kesehatan. Amin. Amin. Dan untuk dulur yang saat ini sedang berada di perjalanan membuka channel 93,3 gitu. Mudah-mudahan segera sampai ke rumah. Ditunggu oleh keluarga, istri dan anak. Bagi yang sudah menikah ya ditunggu sama istrinya, bagi yang belum ya ditunggu sama bantalnya mungkin. Masih saya sudah menikah? Sudah. Oh, alhamdulillah, kira belum tak bully gitu. Nggih, ngapunten. Baik, Dulur Victor yang berbahagia, ini kita melanjutkan ngaji kita nggih di kitab Mawaid Al-Usfuri karya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Ini di hadis yang ke-32, sudah lama nggih. Di sini ada pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Jadi sederhananya itu Kanjeng Nabi itu beliau ini memuji kita. Cuman terkadang kita itu tidak sadar. Bahkan banyak riwayat ya, salah satunya itu ketika ada dialog ya antara Allah dengan Kanjeng Nabi yang sering kita baca dan tiap hari kita baca, bentuk dari tidak egoisnya Kanjeng Nabi. Itu tertuang dalam doa kita di tahiyat akhir itu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ada kalimat assalamu alaina la. Assalamu alaina ini kan banyak ulama-ulama memberikan sebuah kalimat. Ternyata Rasulullah itu tidak egois ya. Salamnya kita itu sudah disalamkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat lain juga itu ketika Rasulullah itu
beliau itu menyembelih hewan kurban. Nggih. Itu ternyata namanya umatnya yang mungkin belum mampu untuk berkurban itu sudah disebut oleh Rasulullah dengan redaksi kalimat matanya itu adalah hadza min Muhammad wa hadza min ali Muhammad wa hadza min ummati Muhammad. Jadi kita termasuk orang yang sudah disebut oleh Rasulullah bagi yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk berkorban. Indah sekali. Maka ini hadisnya ini sangat panjang, ini di kitab yang saya baca, cuman saya akan ringkas mawon nggih. Nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, khiyaru ummati man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfiru, yang artinya adalah orang-orang pilihan dari umatnya Kanjeng Nabi adalah mereka yang bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini luar biasa, Mas Ishak ya. Pernah saya sampaikan itu di media ini ataupun di beberapa media yang lain ya. Bahwasanya mengesahkan Allah itu terkadang bagi orang yang tidak yakin itu susah. Iya toh? Gitu ya. Iya, mengesahkan Allah itu kalau tidak dengan iman yang kuat itu susah. Wong terkadang loh, wong saiki niku lho nggih. Ono arek sik usum zodiak. Cancer, kemudian Aries, ngono-ngono iku kan wis amal tuyul lah bahasanya itu ya, hanya otak-atik matu. Kemudian ada orang yang dia masih di rumahnya itu masang-masang jimat gak karu-karuan. Di pintunya ada tulisan Arab-Arab yang nggak tahu artinya. Kemudian dia jadikan itu sebagai ini kalau nggak akan ada maling masuk. Lah iya ditutup kok. Lah dibuka ya maling ya masuk. Makanya kalau kita sudah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, ya sudah, berarti segala sesuatu yang terjadi saat ini itu sudah atas kehendaknya. Semuanya. Bahkan kan kita kan sudah diakad sama Allah ketika kita semua di rahim ibu kita ya. Kata Allah kan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalimat bala ini pernah saya sampaikan juga di media Victor. Itu kan bahasa Arab itu kan banyak ya. Saya dulu pas mengkaji di pondok, kemudian saya pas kuliah di Mesir itu kalimat ya itu banyak loh Mas. Di kitab Lisanul Arab itu ya itu banyak. Ada apa yang menjenengan tahu? Naam ya. Naam. Ada aywa. Kemudian ada ta'ala, ada bala, ada hasan. Nah, kalimat ya ini semuanya ya mengandung makna. Naam itu masih ada potensi untuk berbohong loh. Kok nang omahku yo. Malah gak teko. Lah ngene kan yo tapi gak teko iku naam mungkin. Kemudian ada aywa. Aywa itu kan bahasa sukiyahnya kan oke. Nah, ngene lho Mas. Tapi oke nek mbok teko tagak pasti diundang. Lah kemudian ada Hasan. Hasan tuh wis gak apa-apa. Gak apa-apa nih tapi terkadang gak teko. Lah niki. Tapi kalau ada kalimat bala itu tanpa ada pikiran yang kedua, itu sudah engko teko nang omahku ya. Gas. Lah ngene lho Hasan ya. Teko. Ya. Insyaallah. Bukankah aku ini Tuhanku? Kata Allah. Qalu mereka berkata bala syahidna, kami meyakini. Oke. Dan kami bersaksi. Masya Allah. Jadi itulah kalimat man syahida alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Adanya sakit, saya juga beberapa hari ini sakit. Ya inilah sebagai, mudah-mudahan ketika kita sakit sebagai pelebur dosa kita. Masya Allah, kafarah juga. Enggak, kafarah juga. Kan ada keistimewanya itu ketika orang sakit itu kan dicabut ya 3 hal ya. Akan dicabut nafsu makannya, kemudian akan dicabut juga, ditarik itu juga dosanya, akan ditarik juga itu energi kekuatannya, kenikmatan dan lain sebagainya. Tapi ketika sembuh, Allah mengembalikan nafsu makannya, energinya, tapi tidak mengembalikan dosanya.
Makanya lek wong loro dodol Victor, ojo sambat. Iya to biasane loro titik sambat. Waduh. Kakean dosa. Kakean utang kok malah nyutan iki ndase iki. Maka bismillah, mudah-mudahan dengan kita ya. Makanya kalimat syahadat itu kan diulang-ulang gitu. Bahwasanya menunjukkan awak dhewe niki terus Gus Bayu kenapa syahadat itu kok diulang-ulang. Menunjukkan bahwasanya kita tuh manusia. Mahal khotok wan nisyan. Lek gak diulang-ulang berarti apa malaikat kan di Quran surat yang ke-66 ayat yang ke-6 gitu kan mudik ya. Itu kan layak sunnah malaikat. Berarti diulang-ulang azan iki ono wonten syahadat gitu. Ya, kemudian ketika kita sholat juga ada syahadat juga. Makanya dulur yang enggak tidak boleh kita itu meremehkan syahadat walaupun dengan lisan saja bisa mengubah akidah. Saya pernah mengislamkan orang itu 3 kali, Mas. 3 kali. 3 kali mengislam. Iya, gara-gara ngeten iki. Mbuh kalimatku sing nyantol walaupun guyonan panjang lebar, tapi yang mendengarkan ada yang ngeklik ternyata. Masya Allah. Ngubungin WA saya, tiba-tiba minta bantuan. Ya walaupun ujung-ujungnya ya menikah kan ya. Tiga-tiganya niatnya nikah kabeh ambek orang muslim dan muslimah. Ya enggak apa-apa, yang penting kan mereka ini ternyata El Victor itu ya didengar di seluruh seantero. Kemudian enggak tahu dari kalimat-kalimat yang mana itu ada yang ngeklik. Masuk ya. Ternyata saya enggak tahu itu. Dan terakhir itu kapan ya? Tahun lalu, Mas. Itu baru yang ketiga. Tahun pertama 2019, 2020 2022 kemarin. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya ini tetap berkibar dakwah-dakwahnya satu yang ada di sini. Amin. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah wa idza ahsanu istabsiru wa idza asa'u istaghfiru. Yang kedua, orang-orang pilihan dari umatnya Rasulullah selain bersaksi dia yang mengakui bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti ketika ada kalimat Rasul, ada khotamun nabiyyin, dia adalah Rasul yang nabi terakhir, maka tidak boleh ada lagi yang mengakui Rasul itu ataupun nabi itu setelah Nabi Muhammad. Lo iki wong Indonesia niku Masya Allah. Lek ada yang ngeklik nih mencari di sebuah Google, media gitu, Google lah nabi palsu di Indonesia, Mas. Saya pernah mencari itu. Kalau saya cari ada 9 saya temukan. 9 nabi palsu semuanya. Termasuk di Jawa Timur ini ada. Namanya itu Nabi Jari. Iya jenenge Nabi Jari. Awalnya nopo dia sebelumnya itu berprofesi sebagai satpam. Yo ngaji ronore dan lain sebagainya. Ngerasa apa namanya kok akeh jamaah ngoten nggih. Akhirnya singkat cerita ya dia itu mimpi ditemui sebuah malaikat katanya Jibril. Katanya Jibril memberikan wahyu. Ya namanya orang kalau mimpi sebelum tidur itu kan tergantung sebelumnya dia melakukan apa ya, aktivitasnya apa. Dan kalau sudah terulang sampai 3 kali yakin itu adalah kebaikan. Seperti kisahnya Abdul Muthalib itu ketika sumur Zam-Zam lama nggak dipakai, beliau kan didatangi oleh mimpi yang sama 3 orang yang sama untuk diminta menggali lagi. Hanya ketemu. Makanya kalau cuma sekali kemudian mengaku sebagai nabi, tapi dari jamaah niku enak nopo? Sing teko dikek dhuwit 100, Mas. Kali nabi palsu jar niku wau. Sing teko dikek dhuwit 1 jamaah. Dan yo kok jamaah Gus Ikdam ngono ya. Iki teko dikek dhuwit 100 iki gak. Jadi yang datang 80, yang ya dikasih uang 80 ya kali 100 wis iku. 8 juta, Mas. 8 juta. Ya cukup duit ae, aja cukup ilmune. Maka ketika kita bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, maka setidaknya kita itu mengimani serta menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu banyak, nggih. Jadi sunnah itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi hadis itu adalah yang
diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian yang takrir itu ada sesuatu yang diputuskan keputusan Rasulullah. Banyak kisah guys, contohnya adalah Khalid bin Walid dengan biawak, ini kan takrir nih gua. Bukan hadis, bukan sunan nih gua, ini takrir. Takrir itu ya. Nah, kemudian yang dua terakhir adalah wa idza ahsanu istabsyiru, artinya adalah ketika mereka berbuat baik maka mereka akan merasa senang. Jadi wong sing loman mengerjakan kebaikan. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan maka dia akan senang. Dan sebaliknya ketika dia merasa melakukan sebuah kesalahan maka dia langsung beristighfar kepada Allah. Makanya kita kan lek awak dhewe niki nggih napa seneng bersedekah, mestinya dhewe seneng ya. Tidak merasa kurang gitu loh. Kemudian ketika kita melakukan sebuah kesalahan, aku mau ngomong salah, segera beristighfar. Aku mau nglarani atine bojo, minta maaf kepadanya. Jangan sampai kita itu terluput dari kalimat istighfar. Malu kita sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu maksum, surganya tertinggi, kemudian istrinya juga luar biasa. Beliau itu dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis riwayat Muslim itu yang pernah saya pahami, bahwasanya Kanjeng Nabi itu mengatakan dengan kalimat wallahi la astaghfirunna fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Sab'ina marrah. Demi zat Allah yang mana aku ada di genggamannya, sungguh aku masih meminta sama Allah ampunan setiap hari itu lebih dari 70 kali. Selevel Kanjeng Nabi. Maksum niku nggih. Lah awak dhewe buru-buru mlebu mambu alhamdulillah ya surga niku ya Allah. Ya Allah. Maka kayak Abah Imam senjatane ngopo? Istighfar. Nah, di Quran surat Nuh itu kan jelas ya. Ayat 10, 11, 12, 13 itu kan 12 13 itu kan jelas ya. Bagaimana istighfar itu bisa menambah keberkahan, anak, rezeki dan lain sebagainya. Maka Tutor Victor ya, di malam hari ini bagaimana Rasulullah itu memuji umatnya 4 hal. Yang pertama, dia itu yang senantiasa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi Allah lah dialah zat yang Maha Esa. Yang kedua, bahwasanya mengakui bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang ketiga adalah dia yang merasa senang ketika dia melakukan sebuah kebaikan. Dan yang keempat, ketika ada orang yang dia itu melakukan sebuah kejelekan ataupun dosa, dia langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Amin, Masya Allah. Ya, baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dulur bersama Ustadz Muhammad Azmi. Baik, Ustadz sudah ada yang masuk ini Ustadz ya. Kita terima telepon dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaannya gimana, Bu? Pertanyaannya gimana? Nggih.
Nggih, Nggih. nggih, nggih. Nggih, nggih, baik. Nggih. Nggih, 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 baik. Amin. Amin, amin, amin. Nggih, Ibu, nggih. Terima kasih, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, Ustaz, asupan spiritual dapatkah bisa membuat badan kita lebih baik lagi, Ustaz? Apakah memang betul seperti itu atau bagaimana? Nggih. Ngapunten, Ibu sapa niku? Ibu dia saking Oh, Rungkut Ibu nggih, Dia. Surabaya. Ibu dia dari Rungkut. Nggih, nggih. Nggih. Asupan spiritual itu malah yang diutamakan. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit Islam gitu ya, itu kan diingatkan lek loro iku teko Gusti Allah sebagai bentuk ujian. Nggih. Ada kalimat unik dalam Al-Qur'an itu ya. Ada kalimat wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kalimat ini itu kalau kita ambil bahasanya saja nih, luar biasa nih. Jadi kesehatan itu hadir dari hati. Hadir dari hati. Iya, wong lek atine tenang, Oke. hatinya nyaman, itu pasti akan bahagia sembuh. Masya Lah Allah. dari kalimat wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita terjemahkan adalah janganlah kamu itu takut Ya. dan janganlah kamu itu bersedih. Nah, kalau kita sinonimkan ya, artinya Iya. adalah tenang baru senang. Tenang baru senang. Iya kan? Wala khaufun artinya tenang. Ojo kamu itu takut. Jangan takut, jangan khawatir, tenang aja. Hidup itu tenang saja. Duwe utang loh, tenang, tapi udah bayar loh ya. Lah, kalau sudah tenang budi ya, maka akan hadir senang. Nggih, nggih. Bukan sebaliknya loh. Bukan itu senang dulu. Masya Allah itu majasnya itu balaghahnya itu sudah Luar biasa. sudah bukan batik, itu sudah ma'ani itu tingkat Al-Qur'an itu ya. Ya Allah. Bukan senang kemudian tenang. Orang yang senang belum tentu tenang. Gitu. Masya Oh, Allah. iya. Yes. Betul Mas. Orang yang senang itu belum tentu tenang. Nggih, nggih. Karena kenapa? Mungkin dia senang ya di kehidupan dunianya, tapi dia belum tentu tenang nanti di akhirat sana. Masya Allah. Saudara-saudara kita ya yang sedang diberikan ujian di Palestina sana sama orang-orang Zionis itu, mereka senang, tapi apakah mereka tenang? Belum Tidak. tenang. Nggih, nggih. Tapi perhatikan ketika ada orang yang tenang, ketika dia sholat tenang, menghadapi kehidupan itu dengan tenang, maka endingnya dia akan senang. Masya Allah. Sama kayak Ibu Diah ini, nggih. Nggih. Asupan-asupan spiritual yang akan menghadirkan panjenengan itu ketenangan. Nggih, nggih. Ada Al-Qur'an sebagai syifaun, kemudian ada kalimat-kalimat baik, sholawat, zikir. Itu membuat hati minimal tenang. Minimal hati ini tumak ninah ya. Kemudian sakinah. Kalau saya bahas masalah bahasa Arabnya panjang nanti. Maka dengan ketenangan itu Budia, ya kan, itu Anda akan menghadirkan senang. Maka sekarang tugas kita adalah nepakno awak ini ki ben tenang. Nggih. Lek panjenengan tenang dengan sejuk dengan El Victor istiqomah, Masya sangune turu, kemudian syiarul fajar, maka kesenangan akan hadir, kebahagiaan akan hadir, bahkan rezeki loh insya Allah akan hadir. Insya Allah akan hadir. Hadir Ya, Ustaz. Bukan rezeki kan bukan beruntuk uang toh. Kesehatan. juga. Kesehatan Saya. rezeki. Masya Ngaten Allah. Mas Isa. Nggih, baik. Lanjut Ustaz ya. Ada pertanyaan ini Ustaz ya. Dari ini Mas Alif ya. Menyimak dan juga ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ketika waktu seseorang yang melakukan kesalahan kemudian dia beristighfar kepada Allah, tetapi ia melanjutkan lagi di kemudian hari kesalahannya dan terus ia lakukan dalam kehidupan. Lantas bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini tomat ya Ustadz ya. Iya, tomat itu. Iya, Masya Allah. Yang pernah saya baca di beberapa kitab itu yang masalah pertobatan itu ya. Jadi tobatan nasuha, ada yang mengatakan riwayat itu adalah ada orang namanya nasuha.
kemudian dia bertaubat, Nggih. kemudian ada istilah dia pernah berbuat kejelekan, kemudian dia bertobat dan tidak akan mengulangi. Nah, kalau kesalahan yang diulang-ulang kemudian dia istighfar ya, itu kesalahan yang dia lakukan itu bahkan tidak bisa menghapus kebaikannya. Maksud saya adalah yang Allah hitung, yang Allah proses itu adalah perjalanannya, bukan endingnya. Jadi usaha itulah yang akan Allah itu akan Allah itu hisab. Jadi lek panjenengan iki wau, berarti koyo mempermainkan Gusti Allah to. Balik kucing. Jadi perjalanan niku mau, bukan endingnya. Tapi ya mudah-mudahan nanti endingnya jenengan bisa ya tobatan nasuhal, artinya tidak mengulang kembali. Dan pasti ada solusi. Misal ya contoh kesalahan ya yang kecil ya, biasanya kecil kita ya. lihat wanita di tengah jalan begitu ya. Oh, itu wajar itu. Nikmat itu. Ya wis ngrasani lah ya, Ngrasani, ngrasani wong wedok ngono ya. Nggih. Ngono aja ngrasani bojone dhewe ngeluh. Nah, contoh ya, melihat wanita kemudian ngomongin wanita itu ya. Itu kan sebuah artinya kan kesalahan. Cuman kalau seandainya kita ini kesalahan itu terulang kembali, maka dosa yang kita sudah diampuni sama Allah itu kan tumbuh kembali. Kan sederhananya kan seperti itu kan. Makanya mudah-mudahan ya yang sudah sedang dalam hijrah ya, ataupun dia ingin sudah bertobat, itu kan kayak hijrah bertobat itu kan bukan menjadi tapi menuju. Jadi orang yang hijrah itu bukan menjadi. Hijrah tidak menjadikan kamu baik, tapi menuju kebaikan. Menuju masih ada. Masih menuju. Masih belum menjadi baik. Oh, belum, Mas. Prosesnya masih lama. Masya Allah. Banyak orang hijrah, ternyata ada juga yang murtad kan, seperti artis-artis yang kita kenal. Ya Allah. Jadi orang yang hijrah itu masih menuju kebaikan, belum menjadikan dia menjadi baik. Siapa yang menjadikan dia lebih baik? Yang menjadikan dia baik ya dirinya sendiri itu. Ngoten, Mas Isak untuk Mas Alif. Ya, terima kasih Mas Alif. Lanjut Pak, ini ada Bapak siapa ini, nggak ada namanya Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kali ini izinkan kami bertanya Ustadz mengenai maksud dari syahadat dibaca berulang kali itu bagaimana, dan khasiatnya untuk diri kita sebagai orang awam itu apa Ustaz? Matur sembah nuwun, hamba Allah di Krian. Hamba Allah ini Ustaz ya. Ketika ada seseorang yang dia itu mengulang-ulang syahadatnya nggih. Ini sinten hamba Allah nggih. Hamba Allah. Maka syahadat itu ternyata dalam sebuah riwayat nggih itu bisa yukafiru dzunub. Jadi bisa mengcover, ataupun bahasa sederhana kita itu bisa menghapus dosa. Jadi siapakah pemilik alam semesta ini? Allah, ya kan? Kemudian siapakah yang mampu mengcover dosa-dosa itu? Allah. Kalau kita bersaksi, ya kan, Dia Allah, berarti ya Dia Allah itu yang akan mengcover dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Lalu kemudian ketika ini dua saja. Jadi yang kedua itu ketika ada seseorang yang dia itu bersyahadat, maka akan Allah hadirkan sebuah kenyamanan serta keamanan minimal dalam hatinya. Bahwasanya ada istilah inna rabbaka labil mirsad. Bahwasanya setiap harinya dia itu merasa muraqabatullah. Dia merasa aku bersaksi ya, bahwasanya saya itu merasa dipantau sama Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah salah satu manfaat kenapa kita harus banyak-banyak membaca syahadat, istighfar dan lain sebagainya. Yang pertama, mampu menghapus dosa. Yang kedua, menghadirkan rasa keamanan serta kenyamanan dalam diri kita. Masya Allah. Ngoten hamba Allah. Baik. Ya. Kita akan berikan kesempatan dulur untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon ya di 081234939390. Lanjut Ustadz, ini juga ada tanpa nama juga ini ya, belum disimpan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mudah-mudahan semuanya yang ada di studio diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani.
apa artinya ketika waktu seseorang menjadikan Al-Quran sebagai obat? Karena banyak orang yang percaya bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat. Mohon dijelaskan Ustadz kelogisannya. Matur sembah nuwun. Jadi begini, Al-Quran itu adalah obat ya, artinya syifa ya. Yang diobati Al-Quran itu bukan penyakit yang nyata. Penyakit fisik bukan? Penyakit fisik tidak, tapi yang diobati oleh Quran itu adalah penyakit hati. Kalau sudah hatinya itu dibersihkan, maka seluruh amalannya itu baik. Masya Allah. Kalau yang kepingin penyakit yang seperti penyakit penyakit dalam, penyakit luar ya, itu ada kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya kan, dia hanya membaca surah Al-Fatihah dengan wasilah air putih, ya kan, kemudian air itu dijadikan sebagai air ruqyah, sehingga yang dimaksud dengan pengobat ya mungkin sisi lain dari Al-Quran itu ya sebagai pengobat fisik dan lain sebagainya. Tapi yang pernah saya baca juga di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-82 itu juga ada ya, mahwa syifa'ul linnas itu ya, kalimat itu ya. Jadi sasarannya itu adalah hati. Terkadang hati kita ini kan keruh ya. Manusia kan mungkin tergelumuti dengan kesombongan. Di bawahnya itu ada riya, berbangga diri, itu yang diobati. Penyakit itu ya. Ya itu yang diobati. Maka ketika ada orang yang ahli Quran, saya kemarin Sabtu itu mengadakan ini Mas, MHQ di Aligma itu. Itu luar biasa, saya itu ya Allah, iki anak-anak itu ya. Anak-anak masih SMP itu hafal sudah 5 juz, sudah 15 juz, 7 juz, ya Allah, iki berdua surga iki. Jadi sekarang itu kalimat hafid itu sekarang sudah bergeser Mas. Jadi istilahnya sudah bergeser, tapi adalah orang yang hamilul Quran, yang dia itu yang membawa, sedang membawa Al-Quran, hamil orang yang hamil ya. Jadi wong hamil kan itu gawa-gawa lah ya, gak mungkin ibu hamil didekek dhisik ngono gak iso kan ya. Akhirnya kan ya orang yang hamil Quran, Mas, saya melihat ini bukan orang yang menjaga lagi nih, ya Allah, tapi dia hamil Quran, ya Allah, baunya itu wis terasa, ih surga kabeh. Maka saya pernah berkata kepada panitia, ayo selain ini adalah tamu, ini adalah hamil, ini adalah sebagai pengobat hati, ini sebagai mendatangkan keberkahan. Ya Allah, jadi salah satu mukjizat yang mampu membersihkan penyakit-penyakit ya, utama penyakit hati ya, itu adalah Al-Quran. Maka dulur panjenengan merasa hati ini kok berat, ya kan, kemudian hati ini kok ampek, sumpek gitu ya, sempit gitu ya. Iya, maka ayo baca dalam sholat misal gitu, habis panjenengan sholat malam, kemudian ada surat Al-Fatihah waladhdallin, kan rukunnya kamu waladhdallin amin, baca biar enggak ampek itu alin syiro, ada kalimat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak sampai akhir ayat. Jenengan dalam keadaan bingung, kok seakan-akan ini dunia itu sempit, baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala atau wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walaupun tidak tahu artinya. Walaupun, itulah namanya Al-Qur'an, Mas. Jadi Al-Qur'an itu kena bacaan. Jadi kalau saya pernah khatam komik Dragon Ball, tapi bosen sampai 42 jilid itu. Enggak mau ngulangi lagi. Enggak mau wis mari. Wis lawan yang terakhir itu pasukan Ginyu dan Freezer itu wis mari akhirnya. Enggak mau baca lagi. Tapi Quran udah khatam berapa kali, tetap pengen balik. Masya Allah. Balik lagi. Jadi itulah namanya bacaan. Maka yang terakhir sunahnya ketika orang membaca surat An-Nas, maka harus diulang lagi Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1 sampai 5, menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu muter. Jadi tidak berhenti di surat An-Nas. Ngoten. Baik Ustaz, ini juga untuk
Kita ada waktu 3 menit, mungkin kita bisa tutup dengan doa Ustaz agar lebih barokah pada malam hari ini Ustaz. Terima kasih Mas Ishak dan tutur semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, Amin, kekuatan ya Allah. Islam, Amin. dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dulur yang saat ini diberikan oleh Allah berupa ujian sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini as-solih wa qul amali sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.